Lanjut, kita ke soal berikutnya nomor 4. Pertanyaannya adalah apakah fase masa nifas yang sedang dialami oleh perempuan tersebut? Nah, kalau nanti teman-teman ditanyakan tentang fase masa nifas, kemudian di dalam soal ada keterangan tentang bagaimana perubahan psikologisnya, berarti si soal ini menanyakan tentang periode adaptasi menjadi ibu menurut teorinya Reva Rubin. Ya, jadi menurut Reva Rubin, seseorang itu ketika dia melahirkan, ketika dia akan berperan menjadi seorang ibu, nggak semua orang itu bisa beradaptasi langsung tiba-tiba bisa gitu ya. Seorang perempuan itu untuk menjadi ibu dia butuh proses, dia butuh penyesuaian. Nah, proses penyesuaian menjadi seorang ibu itulah yang disebut sebagai periode adaptasi maternal menurut teorinya Reva Rubin. Ada 3 periode yang akan dialami, yaitu periode taking in, taking hold, dan letting go. Periode taking in itu dari hari pertama sampai dengan hari kedua postpartum, tetapi ada referensi lain teman-teman yang mengatakan ini tuh terjadinya di hari pertama sampai dengan hari ketiga postpartum. Kemudian periode taking hold dari hari kedua sampai dengan hari keempat postpartum, tapi ada referensi lain yang menuliskan ini hari keempat sampai dengan hari ke-10 postpartum. Lalu periode letting go ada yang menuliskan terjadi setelah ibu pulang ke rumah, tapi ada juga yang menuliskan lebih dari 10 hari postpartum. Nah, jadi dari hari-harinya kita bisa membedakan periodenya. Selain dari harinya, kita juga bisa melihat dari bagaimana perubahan psikologis yang dialami oleh ibu, gitu ya. Di periode taking in, ibu masih fokus pada dirinya sendiri. Ketika orang baru lahiran, dia masih capek, dia masih kesakitan, tentu saja dia belum bisa untuk mengurus bayinya ya teman-teman ya. Dia masih fokus pada dirinya sendiri dan dia masih bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan diri dan juga kebutuhan bayinya. Dan juga pada periode ini perempuan cenderung untuk mengulang-ulang pengalaman melahirkannya. Jadi dia suka cerita gitu ya. Kemudian di periode taking hold, di sini ibu mulai belajar untuk mengurus bayinya. Yang namanya orang baru belajar pasti dia ada rasa khawatir yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan, ada rasa takut yang berlebihan gitu ya. Nah, karena di sini muncul rasa takut, cemas, khawatir, merasa kadang-kadang dia ngerasa kayak bener nggak sih yang saya lakuin gitu ya, nggak percaya diri. Biasanya di periode taking hold inilah akan muncul yang namanya postpartum blues atau teman-teman juga sebut dengan istilah baby blues gitu ya. Itu biasanya munculnya di periode ini. Kalau ibunya tidak mendapatkan dukungan dengan adik kuat, dia tidak mendapatkan support dari keluarga, dari bidan, dari suami, biasanya nanti dia bisa berkembang lebih lanjut menjadi depresi gitu ya. Nah, terus nanti kalau dia sudah di atas 10 hari, nah ini kan biasanya kalau udah di atas 10 hari pola dia udah mulai kebentuk ya, dia udah tahu ini bayinya nangis karena apa, karena lapar, karena pipis, terus dia udah tahu bagaimana caranya dia untuk membagi waktu antara mengurus bayi, mengurus rumah, dan sebagainya, maka pada periode ini dia akan mulai percaya diri, dia akan mulai mandiri, dan juga dia mulai bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bayinya sendiri. Oke, jadi kita lihat 2 hal ya teman-teman ya dari hari dan juga perubahan psikologisnya. Nah, dalam soal ini katanya dia postpartum hari ke-6, ibu mengeluh bahwa dirinya merasa khawatir akan ketidakmampuan dalam merawat bayinya. Nah, ini kan berarti dia rasa tidak percaya diri ya teman-teman ya. Rasa tidak percaya diri itu tadi munculnya di periode taking hold. Berarti cara menentukan yang mana fasilitas yang dialami ibu, apakah kita lihat dari hari atau gejalanya? Oke, jadi dua-duanya harus lihat. Harinya dilihat, gejalanya juga dilihat. Tetapi kadang-kadang si pembuat soal itu harinya itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, kalau misalnya harinya tidak sesuai, teman-teman fokus pada gejala yang dialami oleh ibu. Gitu ya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Dalam soal ini dia 3 hari postpartum datang untuk kontrol nifas, hasil pemeriksaannya KU-nya baik, TTV-nya normal, tidak ada kelainan, PPV itu pengeluaran per vaginam ya, lokeanya rubra. Apakah kandungan lokea pada kasus tersebut? Nah, ini kembali lagi ke tadi ya, soal terkait lokea. Untuk lokea rubra, teman-teman, isinya adalah darah segar, sisa plasenta, dinding rahim yang meluruh, lemak bayi, lanugo, dan juga mekonium. Berarti berdasarkan
data yang ada di sini, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang A, darah dan juga mekoning. Lanjut, kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini ada Ibu Nifas melahirkan 8 jam yang lalu, mengeluh keluar darah dan mengalir dari jalan lahir, perut raba lembek. Hasil pemeriksaan tensinya 100/60, nadinya 90 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, kontraksi uterusnya lemah, perdarahannya 200 cc. Pertanyaannya adalah apakah data tambahan yang perlu dikaji pada kasus tersebut? Kalau kita lihat dari datanya dalam soal 8 jam kemudian dia mengeluh perdarahan, kontraksi uterusnya lemah, tetapi perdarahannya 200 cc. Nah, kita harus ingat kalau perdarahan pada masa nifas itu ya atau perdarahan postpartum itu ada dua jenis. Ada yang perdarahan postpartum primer dan ada yang perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan postpartum primer itu adalah perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama. Sedangkan perdarahan postpartum sekunder itu yang terjadinya lebih dari 24 jam setelah postpartum. Nah, untuk perdarahan postpartum primer itu penyebabnya bisa atonia, bisa retensio plasenta, bisa robekan jalan lahir, kemudian bisa inversio uteri, dan juga bisa karena gangguan pembekuan darah. Ya. Kemudian kalau untuk yang sekunder itu bisa penyebabnya antara infeksi atau karena adanya sisa plasenta. Nah, sekarang kembali ke soal, dia 8 jam postpartum. Berarti bisa karena atonia, retensio, robekan jalan lahir, inversio, gangguan pembekuan darah. Nah, karena itu ketika nanti teman-teman ketemu nih perdarahan postpartum primer, kita harus betul-betul mengkaji dulu penyebabnya tuh apa. Karena tata laksananya itu berbeda-beda berdasarkan penyebabnya. Ya. Nah, karena itu berdasarkan konsep tadi maka jawaban yang tepat kira-kira yang mana, teman-teman? Ya? Yang B, betul ya. Jadi kita cek TFU-nya. Kak, kenapa nggak cek HB-nya? Ya, kenapa tidak cek HB? Karena gini, ketika kita menemukan adanya sebuah kasus patologis, teman-teman, yang fokus utama kita itu adalah menentukan diagnosa dulu. Setelah kita menentukan diagnosa, kita bisa memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan diagnosanya. Kalau kita cek HB dulu tapi kita belum tahu diagnosa penyebab perdarahannya apa, penanganannya akan menjadi lambat. Gitu ya. Jadi fokus kita ketika menemukan kasus-kasus patologis adalah buat diagnosa tata laksana sesuai dengan diagnosanya. Nah, masalah nanti kita akan menentukan berapa kadar hemoglobinnya itu bisa dilakukan setelah tindakan stabilisasinya dilakukan, gitu ya. Jadi ini juga diperlukan, tetapi bisa dilakukan belakangan, bukan menjadi prioritas utama. Yang perlu kita lakukan adalah cari dulu sumber perdarahannya dari mana untuk menegakkan diagnosa supaya tata laksananya tepat, gitu.